الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah tetap hatinya supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Innama a'malu binniyah fala a'malun illa binniyah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita Sahih Bukhari Kitabus Shalah, nomor hadisnya 393. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala berkata siapa Ibnu Abi Maryam, akhbarana Yahya, haddatsana Humaid, haddatsana Anas anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala dan berkata siapa Aliyu ibnu Abdillah, lafadznya haddatsana Khalid ibnu Haris, qala haddatsana Humaid, qala berkata siapa Humaid. Sa'ala bertanya siapa Maimun ibnu Siyah Anasan pada Anas bin Malik. Qala berkata siapa Maimun. Jadi Maimun bertanya kepada Anas, ya Aba Hamzah, wahai Aba Hamzah, ya maksudnya Anas, ma apakah yuharrimu mengharamkan apa ma damal abdi pada darahnya hamba, wa malahu dan hartanya hamba. Wahai Pak Anas, yang menjadikan haram darahnya hamba dan hartanya hamba itu apa? Apa yang menyebabkan darah dan hartanya seorang hamba itu haram? Faqala maka berkata siapa Anas, man barang siapa syahida yang menyaksikan siapa orang atau bersaksi siapa orang, an bahwasanya la ilaha tidak ada Tuhan illa kecuali Allah. Wastaqobala dan menghadap siapa orang kiblatana pada kiblat kami. Wasola dan solat siapa orang solatana seperti solat kami. Wa akala dan makan siapa orang dabi hatana pada sembelihan kami. Baik cara menyembelihnya itu ya sesuai sunnah. Fahuwa maka orang iku muslimun orang Islam. Lahu manfaat bagi muslim. Ma apa-apa lil muslimin manfaat bagi muslim yang lain. Wa alaihi dan berat atas muslim ma apa-apa ala muslimin atas orang Islam yang lain. Lalu Anas menjawab, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan dia menghadap ke kiblat mengerjakan sholat seperti sholat kami,
makan sembelihan, cara menyembelihnya sama seperti cara menyembelih kami, maka orang itu adalah orang Islam. Maka orang itu adalah orang Islam. Dia akan mendapatkan apa-apa yang berlaku bagi orang Islam yang lain. Maka dia akan mendapatkan sesuatu yang berlaku bagi orang Islam yang lain. Maksudnya kewajibannya dia dengan orang Islam lainnya itu sama. Ketika dia sudah masuk Islam, maka kewajiban-kewajiban dia yang harus dipenuhi itu sama dengan orang Islam lainnya. Dan apa yang berat bagi orang Islam, dan apa yang memberatkan bagi orang Islam itu berat juga bagi orang Islam yang lain. Maksudnya ketika dia melanggar, baru masuk Islam, kemudian dia melanggar, kemudian dia terkena kafaroh, maka kafarohnya itu juga berlaku seperti kafarohnya orang Islam yang lain. Itu. Jadi sama. Tidak ada perbedaan ketika dia masuk Islam, maka sesuatu yang berlaku bagi orang Islam yang lain itu berlaku baginya. Dan ketika orang Islam itu mendapatkan keberatan atau kafaroh karena perbuatan melanggarnya, maka dia juga akan mendapatkan kafaroh yang sama ketika orang lain itu melanggar. Jadi tidak ada perbedaan antara orang yang baru masuk Islam dengan orang yang sudah lama masuk Islam. Jadi apa yang menjadi kewajibannya orang Islam walaupun baru masuk, ya tetap dia akan mengerjakan kewajiban itu. Sama-sama berkewajiban. Contohnya orang Islam yang sudah lama, ini kewajiban infak, sodako. Maka ketika ada orang Islam yang baru masuk, juga sama berlaku. Dia kewajiban infak dan sodako. Itu gambarannya seperti itu. Babu kiblati ahli Madinah, bab kiblatnya penduduk Madinah. Wa ahli Syami dan penduduk Syam. Wal Masyriki dan orang timur. Laisa tidak ada fil Masyriki di timur, wala dan tidak ada fil Maghribi di barat opo kiblatun kiblat. Jadi bab kiblatnya penduduk Madinah, penduduk Syam, orang-orang timur, itu semua kiblatnya itu menuju Baitullah, menuju Baitullah, karena timur dan barat itu tidak ada kiblat. Timur dan barat itu tidak ada kiblatnya. Karena liqauli Nabi, sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tastaqbilu, jangan menghadap kalian al kiblata pada kiblat, bigo idin dengan berak, au balin atau kencing. Walakin dan akan tetapi syariku, menghadap ke timurlah kalian, au gharibu atau menghadap ke baratlah kalian. Kenapa timur dan barat itu tidak ada kiblat? Karena Nabi bersabda,
kalian janganlah menghadap kiblat ketika berak atau kencing. Ini ketika di tanah lapang atau yang tidak ada sitrohnya. Tapi kalau di dalam WC atau di dalam gedung, itu sudah kita kaji yang lalu-lalu. Akan tetapi kalian menghadaplah ke timur atau menghadap ke barat. Nah, ini berarti menunjukkan laisa fi masyriqi wala fil maghribi kiblat. Timur dan barat itu tidak ada kiblatnya. Hadatsana Ali bin Abdullah qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Zuhri an Atha ibni Yazid an Abi Ayyub al-Ansori anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda siapa Nabi, idza ataitum ketika mendatangi kalian algo itu pada WC. Kalau zaman Nabi belum ada WC, goit ini adalah tempat yang terpencil atau tempat yang sepi, itu namanya WC. Fala tastakobilu, maka jangan menghadap kalian al-kiblata pada kiblat. Wala tastadbiruha, dan tidak membelakangi kalian pada kiblat. Walakin, dan akan tetapi, syariku, menghadap ke timurlah kalian, au geribu, atau ke baratlah kalian. Jadi Nabi bersabda, ketika kalian datang ke WC, tempat sepi, maka kalian jangan menghadap ke kiblat dan juga jangan membelakangi kiblat. Akan tetapi kalian menghadaplah ke timur atau menghadaplah ke barat. Berarti timur dan barat bukan kiblat. Kalau di Indonesia memang kiblatnya itu arahnya ke barat, ya. Maka ya ketika berak atau kencing di tanah lapang jangan menghadap ke barat, karena kiblatnya orang Indonesia itu ke barat. Baitullahnya arahnya ke barat, ya. Kalau berkata siapa Abu Ayyub, faqadimna, maka datang aku asyama pada Syam. Fawajadna, maka menjumpai aku marahidon, pada beberapa WC. Buniat, dibangun apa WC, kibalal kiblati, menghadap kiblat. Fanan harifu, maka berputar aku, ini bisa orangnya yang berputar atau WC-nya yang diputar menghadap selain kiblat. Jadi ketika berak orangnya berputar menghadap selain kiblat atau WC-nya yang diputar menghadap selain kiblat. Wa nastaghfiru, dan minta ampun aku Allah pada Allah, maksudnya membaca istighfar. Ya, minta ampun kepada Allah Ta'ala yang maha luhur. Membaca istighfar karena membangun WC dengan menghadap kiblat. Nah, ini apa? Ya, karena membangun WC menghadap kiblat, jadi dia istighfar. Wa ani Zuri, dan dari Zuri an Atha qala berkata Atha, sami itu mendengar aku Abu Ayyub pada Abu Ayyub ali Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam
mislahu semisal hadisnya Sufyan. Ya. Jadi hadis ini menurut Abu Ayyub, ya, menurut Abu Ayyub, walaupun di dalam bangunan, WC-nya di dalam bangunan itu tetap tidak boleh menghadap kiblat. Itu menurut Abu Ayyub. Tapi yang kita ambil hadisnya ini, ya, yang sudah kita kaji kemarin, ya, bahwa ketika WC itu berada di dalam bangunan, maka diperbolehkan untuk menghadap kemana saja, baik ketika kencing maupun berak. Walaupun Abu Ayyub, ya, tidak sependapat, ya, walaupun Abu Ayyub itu tidak sependapat, karena keyakinannya dia, ya, pokoknya mau di luar gedung atau di dalam gedung, ketika berak atau kencing, ya, itu tidak boleh menghadap kiblat, ya. Nah itu. Jadi perlunya kita memahami hadis secara mendetail sehingga kita tahu, ya, mana yang diambil oleh para ahli hadis dan yang dipraktekkan oleh para ahli hadis. Mereka semua, ya, sepakat bahwa walaupun, ya, mereka semua sepakat ketika berak atau kencing di dalam bangunan, yaitu silahkan menghadap kemana saja. Tapi kalau di tanah lapang yang tidak ada aling-alingnya atau sitrohnya, ya, maka tidak boleh menghadap ke kiblat. Kalau ada sitrohnya, baru boleh menghadap kiblat. Ya, contohnya, sahabat yang kencing sitrohnya unta, ya, itu diperbolehkan. Babun bab qaulillahi, firman Allah Ta'ala yang maha luhur. Wattakhidu, dan mengambillah kalian min makom Ibrahim, dari makomnya Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim, musola, pada tempat sholat. Bab tentang firman-Nya Allah, kalian mengambillah tempat berdirinya Nabi Ibrahim sebagai tempat sholat. Hadasana Humaid qala hadasana Sufyan qala hadasana Amr ibnu Dinar qala, berkata siapa Amr, Sa'alana, bertanya aku, Ibna Umar, pada Ibna Umar, an rojulin, tentang seorang laki-laki, tofa, tawaf siapa rojul, bil baiti, di Baitullah, lil umrota, untuk umroh, walam yatuf, dan tidak tawaf dia, baina sofa, di antara sofa, wal mar'ata, dan marwah. Ayati, adakah boleh menjima siapa rojul imro'atahu, pada istrinya. Jadi Amr bin Dinar, dia bertanya kepada Umar bin Khattab tentang seorang laki-laki yang tawaf di Baitullah untuk umroh, tapi dia tidak sa'i Safa dan Marwah. Boleh enggak dia menjima istrinya? Faqala, maka berkata siapa Umar, qadima, datang siapa an-Nabiyu sallallahu alaihi wasallam, fatofa, maka tawaf siapa Nabi, bil baiti, di Baitullah, sab'an, 7 putaran, wasola, dan sholat siapa Nabi, khalfa maqamin, di belakang makom Ibrahim, rok'ataini, pada 2 rakaat. Jadi setelah tawaf Baitullah 7 putaran, Nabi sholat
di belakang makom Ibrahim 2 rakaat. Wa tafa dan sa'i siapa Nabi baina sofa antara sofa wal marwata dan marwah. Nabi ya sa'i sofa dan marwah. Wa qad kana dan sungguh telah ada lakum bagi kalian fi Rasulillah di dalam dirinya Rasulillah opo uswatun contoh hasanunnya hasanatun yang baik ya. Yo Nabi kalau tawaf di Baitullah 7 putaran, setelah selesai tawaf Nabi sholat 2 rakaat, kemudian Nabi sa'i Safa Marwah. Dan Nabi itu sebagai contoh yang baik bagi kalian. Artinya menurut hadis ini tidak boleh orang yang umroh baru tawaf di Baitullah belum sa'i Safa Marwah kemudian menjima istrinya, itu tidak boleh. Jadi artinya ya diselesaikan rangkaian ibadah umrohnya, baru setelah itu lukar, kemudian apa ya boleh menjima istrinya itu. Jadi kalau kita kembalikan ke bab bahwa Nabi setelah tawaf, Nabi menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat, yaitu Nabi sholat 2 rakaat. Wasa'alna dan bertanya aku Amr Jabiron pada Jabir ibni Abdillah. Faqala maka berkata siapa Jabir. Jadi Ammar belum puas menerima jawaban dari Umar bin Khattab, lalu dia menanyakan kembali kepada Jabir bin Abdillah. Faqala maka menjawab siapa Jabir, la yaqrabannaha, jangan mendekat sungguh siapa rojulha pada istri, maksudnya menjima, hatta sehingga yatufa tawaf siapa rojul baina sofa di antara sofa wal marwata dan marwah, di antara sofa dan marwah. Lalu Jabir menjawab bahwa orang yang niat umroh baru saja mengerjakan tawaf di Baitullah itu tidak boleh menjima istrinya sampai dia tawaf atau sa'i antara Safa dan Marwah. Jadi sebelum sa'i Safa Marwah ya tidak boleh untuk menjima istrinya. Hadasana Musaddadun qala hadasana Yahya an Saif yakni bin Sulaiman. Qala berkata siapa Saif atau Ibnu Sulaiman, Sami itu mendengar aku Mujahid. Qala berkata siapa Mujahid, Utia didatangi siapa Ibnu Umar. Fakila maka dikatakan lahu pada Ibnu Umar, Hadza adapun ini iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakhala masuk siapa Nabi al-Ka'bata pada Ka'bah. Jadi Ibnu Umar diberitahu bahwa saat ini Nabi sedang masuk Ka'bah. Pak Ibnu Umar, itu Nabi baru masuk Ka'bah itu. Faqala maka berkata siapa Ibnu Umar, faqabaltu maka menghadap aku, wan nabiyu dan sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad kharaja sungguh telah keluar siapa Nabi. Lalu Ibnu Umar langsung mendatangi Nabi karena dapat kabar bahwa Nabi baru masuk Baitullah, baru masuk Ka'bah.
ya, masuk ke dalam Ka'bah. Lalu Ibnu Umar langsung bergegas untuk mendatangi Nabi. Sampai di sana ternyata Nabi baru keluar. Wajada wa ajitu, dan menjumpai aku Ibnu Umar Bilalan pada Bilal, iman dengan orang yang berdiri bainal babaini, di antara dua pintu, maksudnya gawang pintu, kusen ya. Fasa'altu, maka bertanya aku Bilalan pada Bilal. Fakultu, maka berkata aku, as-sholat, adakah sholat siapa an-nabiyu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fil Ka'bati, di dalam Ka'bah? Karena Ibnu Umar datang, ternyata Nabi sudah keluar dari Ka'bah. Yang dilihat adalah Bilal yang berada di kedua gawang pintunya Ka'bah. Lalu Ibnu Umar bertanya kepada Bilal, "Hei Pak Bilal, apakah Nabi sholat di dalam Ka'bah? Waktu di Ka'bah Nabi sholat enggak?" Qala, berkata siapa Bilal, "Na'am ya, rakaataini, 2 rakaat. Baina saritaini, di antara 2 tiang, allataini, yang kiri keduanya, ala yasarihi, di sebelahnya Nabi, di sebelah kirinya Nabi. Baina sariyataini, di antara 2 tiang, alatina, yang keduanya tiang, ala yasarihi, di sebelah kirinya Nabi. Jadi Nabi itu sholatnya ya sebelah kiri ya. Sebelah kiri tiang Ka'bah ya. Jadi Ka'bah itu ada 6 tiang, 1, 2, 3 ya. Lah Nabi sholatnya itu lurus pintu Ka'bah. Jadi Nabi masuk dari pintu Ka'bah lurus sampai tiang yang kedua sebelah kiri. Jadi kan ini tiang 1, tiang 2, ini pintu Ka'bah. Nabi masuk, di sini ada tiang, Nabi sholat di sini. Jadi Ka'bah itu dulu tiangnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, Nabi sholatnya lurus dengan pintu Ka'bah sebelah kiri, atau tiang yang sebelah kiri. Ya. Ini kanan, ini kiri. Nabi sholatnya di sini, lurus dengan pintu Ka'bah. Idza dakhalta, ketika masuk engkau Ibnu Umar, fasolah, maka sholat siapa Nabi, fi wajhil Ka'bati, ke arah Ka'bah, rakaataini, 2 rakaat. Jadi Nabi masuk ya, ketika kamu masuk Ka'bah, sebelah kiri itu ada 2 tiang. Yo, di situ Nabi mengerjakan sholat. Setelah itu Nabi keluar dari Ka'bah. Kemudian Nabi mengerjakan sholat 2 rakaat menghadap Ka'bah, tepatnya di makom Ibrahim. Tepatnya di makom Ibrahim itu. Jadi ini kejadiannya pada waktu Fathul Mekah. Nabi menaklukkan Mekah, Nabi dan orang iman masuk Mekah. Setelah sampai, Nabi memerintahkan para sahabat itu untuk mengeluarkan berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah. Jadi Ka'bah itu dalamnya dulu itu digunakan untuk tempat-tempat para berhalanya orang-orang kafir Quraisy. Sehingga ketika Fathul Mekah, Nabi meminta untuk dikeluarkan semua.
Setelah dikeluarkan, Nabi masuk, Nabi sholat 2 rakaat. Itu ceritanya begitu. Hadatsana Ishaq Ibnu Nasr qala hadatsana Abdul Razzaq akhbarana Ibnu Jurayj an Atha qala berkata Atha Sami itu mendengar aku Ibni Abbas qala berkata siapa Ibni Abbas lama dakhala ketika masuk siapa an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam al-baita pada Baitullah maksudnya Ka'bah. Da'a maka berdoa siapa Nabi fi nawahihi di dalam penjurunya Ka'bah kuliha kesemuanya penjuru, maksudnya semua ruangan yang ada dalam Ka'bah itu Nabi mendoakan, Nabi berdoa di situ. Jadi Nabi keliling berdoa di dalam Ka'bah. Walam yusoli dan tidak sholat siapa Nabi hatta sehingga kharaja keluar siapa Nabi minhu dari Baitullah. Jadi Nabi masuk ke dalam Ka'bah itu hanya berdoa. Nabi tidak sholat, kemudian Nabi keluar. Falamma kharaja maka ketika keluar siapa Nabi roka'a maka sholat siapa Nabi rakaataini 2 rakaat fi kubulil Ka'bati ke arah depannya Ka'bah, maksudnya sholat di belakang makom Ibrahim. Waqala dan bersabda siapa Nabi hadihi ini Ka'bah iku kiblatun kiblat ya. Ketika Nabi keluar dari Ka'bah maka Nabi sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Setelah itu Nabi bersabda Ka'bah ini ya kiblat. Artinya sholat di belakang makom Ibrahim itu sama halnya dengan sholat di dalam Ka'bah itu. Makanya orang yang berhasil mengerjakan sholat di belakang makom Ibrahim ya pahalanya ya sangat luar biasa. Bahkan sekarang itu ada tanda, ada garis ya lurus ya, sehingga ketika sholat walaupun sedikit jauh dari makom Ibrahim itu dihukumi sholat di belakang makom Ibrahim. Insya Allah seperti itu ya. Kalau pengen tahu ya berangkatlah umroh ya, mana sih makom Ibrahim, sholat di belakang makom Ibrahim pahalanya pol sekali mana ini ya, silakan berangkat umroh ya. Syukur-syukur kalau tidak tahu tempatnya yuk ajak mubaliknya, ayo caleg kita jalan-jalan kemana ya, aku pengen tahu Ka'bah, pengen tahu makom Ibrahim ya, diajaklah mubaliknya umroh. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Ada kata yang kurang pas saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.